Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdas syakirin. Alhamdulillah hamdan na'imin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah Masjid Al-Khair, namanya masjid ya Pak. Ini masjid bukan untuk salat Jumat. Semoga kita menjadi orang-orang yang baik, yang dimuliakan Allah. Setiap hari kita dididik oleh Allah, karena Allah itu Rabb. Rabb itu artinya yang maha mendidik, yang maha memelihara. Tapi orang sering mengartikan dengan Rabb itu Tuhan. Ya Rabbi, ya Tuhanku. Maksudnya Tuhanku yang mendidik aku. Dalam bacaan surat Al-Fatihah, setiap hari kita baca, insya Allah lebih dari 17 kali. Kalau itu ditambah dengan sholat-sholat sunat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepadaku, kepada kami. As-sirata al-mustaqim, jalan yang lurus. Ai tariqatul Islam, jalan Islam. Jadi siratal mustaqim itu tariqatul Islam, jalan Islam, syariat Islam. Lebih dari itu, kalau jalan Islam lebih dari syariat Islam. Karena agama Islam itu ada 3 unsur yang wajib kita pahami. Yang pertama, al-aqidatul islamiyah. Jadi yang berhubungan dengan keyakinan, yang itu hubungannya dengan hati.
Yang kedua, al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, asy-syari'atul islamiyah, syariat Islam. Jadi kalau dirinci begitu. Dan itu wajib atas kita untuk mengilmui. Kita sudah sampaikan kemarin, yang kita inginkan itu hidayah ghariziyah, hidayah yang insting, dan itu diberikan oleh Allah secara otomatis. Setiap manusia ini ada memiliki keyakinan adanya Tuhan. Apakah nanti berkembang tentang keyakinan terhadap Tuhan atau tidak? Nah, itu tinggal berikutnya. Makanya kita minta supaya berkembang insting ketuhanan yang diberikan oleh Allah. Kita lihat dalam kehidupan ini ada yang berkembang, ada yang tidak. Ada yang mati, kada tumbuh. Rasa keyakinannya kepada Allah itu tidak tumbuh. Dan itu bisa dilihat dari pengamalan ibadah sholat. Nah, itu jadi akidah yang benar, akidah yang kuat itu mempengaruhi terhadap ibadah, utamanya sembahyang. Allah ketika nanti di yaumul hisab, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi awal yang dihisab, awal yang dihitung akan amal seorang hamba di yaumul hisab nanti, yaumul qiyamah, itu adalah sholat. Apabila sholat 5 waktunya itu sempurna, maka sempurnalah ia. Bila tidak sempurna, maka akan dilihat lagi adakah sholat-sholat sunnahnya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk itu. Tapi nanti kalau kita mempelajari sholat dengan khusyuk, dengan tumakninah di awal waktu, dengan berjamaah, tidak pernah berpikir untuk meninggalkan sholat dan menghidupkan sholat sunat, nah itu kriterianya. Kriterianya bahwa sholat kita itu bisa sempurna. Yang kedua, hidayah khawasiyah, hidayah panca indera. Mudah-mudahan berfungsi. Kadang-kadang tidak berfungsi, Pak. Berisi mata tapi matanya tidak melihat kekuasaan Allah. Berisi hati tapi hatinya tidak memahami ayat-ayat Allah. Punya telinga tetapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Kita ingin khawasiyah ini jalan. Nah, hidayah akliyah, kita diberikan juga oleh Allah akal. Akal berfungsi untuk berpikir. Akal yang kita miliki untuk memahami Al-Quran, bukan untuk mengakalani Al-Quran ini. Jangan diakalani Al-Quran, tetapi untuk memahami.
akal nih. Al-Quran itu sudah benar, 100% benar. Kita tidak boleh ragu. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah akal ini sanggup memahami Al-Quran? Kadang-kadang kita tidak memahami, berbeda dengan Al-Quran. Banyak yang kadang-kadang dipertanyakan akan kebenaran Islam. Dikatakan Islam itu adalah agama yang radikal, agama yang pengerasan. Mana ada ajaran agama Islam yang pengerasan? Kan ada. Tidak ada agama Islam yang radikal, tidak ada. Coba lihat, adalah tidak ada. Kalau orang mengarah kepada hukum qisas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu wahai orang beriman untuk menegakkan hukum qisas. Bunuh balas bunuh. Sebenarnya kejam yang mana? Yang membunuh awal dengan yang kemudian ia terkena hukum bunuh juga. Membunuh awalnya itu lebih kejam mana dengan ketika ia diadili kemudian terhukum. Kejam, membunuh itu kejam. Tetapi masih ada juga kemanusiaannya. Siapa yang mengampuni, faman ufiyalahu min akhihi, siapa yang diampuni terhadap saudaranya, maka wajib membayar dam, membayar denda 100 ekor unta. Jadi masih ada kemungkinan. Jadi tidak kejam. Kalau kita melihat dibunuh, tidak ingat ke waktu membunuh. Mencuri dipotong tangan, bukan ngeri ya Allah. Sekarang apakah lebih suka orang mencuri itu dibiarkan atau dipotong tangan sekong lalu yang lain berpikir dipotong tangan nang mencuri lalu dampaknya yang lain itu hati-hatinya tidak mau mencuri. Orang korupsi juga mencuri sama Pak. Itu kan biasanya mencurinya itu berdasi, pakai laptop, nolnya dikurangi. Kalau 1 juta nolnya dikurangi 1 jadi 100.000. Jadi seperti itu. Akliyah, akal. Islam itu jorok ya. Kalau ada air tidak tertutup kemasukan lalat. Ujar Rasulullah, tonjol lalatnya itu. Tonjol lalatnya itu. Dulu tidak ada penelitian. Ternyata setelah diteliti bahwa lalat itu kalau masuk ke air itu miring ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini yang mengandung penyakit. Lalu disuruh Rasulullah menonjol. Lalu yang sebelah kanan sayapnya tenggelam juga. Nah, ternyata di sebelah kanan ini ada penawar
terhadap penyakit yang dibawa oleh sayap sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu ada penawar untuk penyakit yang dibawa oleh lalat sayap sebelah kiri. Akhirnya netral gitu. Akhirnya netral. Itu artinya apa? Kebenaran Islam. Jadi akal ini untuk apa? Berpikir, memahami terhadap ajaran Islam. Kemudian hidayah diniyah, petunjuk untuk memahami agama, din agama, Al-Quran dan Sunnah. Itu termasuk nikmat ikhtiariyah, nikmat yang harus diusahakan. Sama ilmu agama itu nikmat ikhtiariyah yang harus dicari nikmatnya. Nikmatnya beragama, nikmatnya beragama. Nanti ada nikmat fitriyah, nikmat alami yang memang langsung diberikan Allah Ta'ala. Tapi ada juga nikmat ikhtiariyah yang diusahakan dulu baru nanti menjadi nikmat gitu. Nah, lalu kewajiban takmir jamaah untuk mengilmukan kepada jamaahnya. Jadi ada kewajiban. Jadi kita bangun langgar atau masjid atau musola atau jamaah, lalu masjid ini pula, langgar ini pula membangun terhadap jamaahnya, supaya nanti sama-sama digiring menuju ke surga. Nah itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan, menuju ke pintu surga. Wasiqal ladzina taqarrabu ilal jannati, ke surga bersama-sama. Jadi kita bersama-sama, orang sana bersama-sama, sini juga bersama-sama. Jadi Islam juga mengajarkan komunitas bersama-sama. Hatta idza ja'uha, ketika mereka itu sampai ke surga, wa qala lahum khazanatuha, maka penjaga neraka menyambut, berkata, itu menyambut, apa sambutannya? Salamun alaikum tibtum, selamat atas kalian semua. Mengucapkan selamat. Jadi rombongan tadi al khair menuju ke surga disambut oleh malaikat, salamun alaikum, selamat atas kamu semua. Tibtum, karena kamu bertakwa. Tibtum itu tobayatubu, baik artinya, baik. Kamu semuanya telah berbuat baik, kamu semuanya telah berbuat ketakwaan. Tibtum alaikum, salamun alaikum tibtum. Fadkhuluha, sekarang masuklah kamu ke surga.
fadkhuluha khalidin. Masuklah ke surga selama-lamanya. Nah, di situ nanti ada pembagian, ada yang surga tingkat berapa dan sebagainya, tidak sama. Ada yang kena tingkat 1 umpamanya, yang lain naik ke atas, seorang kan ada naik, seorang naikkan kemana itu buatnya itu yuk, seorang di bawah, lalu menyesal, masuk surganya menyesal. Kenapa dulu tidak beramal yang banyak? Nah, itu harus melalui hidayah diniah. Kemudian ada hidayah taufik, hidayah taufikiyah. Lah, ini ada kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk mampu mengamalkan. Itu taufikiyah. Alhamdulillah kita sholat berjamaah, kemudian taklim. Ini namanya sudah mendapatkan hidayah taufikiyah. Mampu kita untuk mendatangi sholat berjamaah. Itu dari Allah, Pak. Mendapatkan hidayah taufik namanya. Soalnya ada juga orang tahu sudah pada itu baik, tapi ia tidak mau datang karena belum ada hidayah taufikiyah. Nah itu Pak, jadi kita tiap hari minta yang seperti itu, sehingga kelima-lima hidayah ini itu untuk ila ihdina as-sirat al-mustaqim, supaya kita mampu untuk melaksanakan jalan Islam gitu loh. Itu ada buku Al-A'mal Yaumiyah, belum terbaca lagi. Ya, ada juga secara ringkas. Kita mampu untuk beramal amalan harian gitu. Itu begitu, setiap hari ada amalan harian. Kalau Ibnu Qayyim baca Quran, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, sholat duha, istighfar, bersedekah, dan selalu berwudu. 7. Itu amalan harian. Bila ke-7-7-nya itu ada, selamat tuh Bang. Sholat tahajud nyaman, menghafal nyaman aja. Sholat tahajud bangun ada. Sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, sholat duha, gitu, istighfar, bersedekah, selalu berwudu. Apa lagi satunya? Ulangin. Sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, sholat duha, istighfar, sedekah, selalu berwudu. Apa kita? Baca Quran. Berarti hafal biar. Karena orang membaca Quran itu supaya kita nanti dikubur tidak sunyi, Pak. Bicara hadis riwayat Imam Ahmad, aku adalah tempat yang sunyi. Supaya rame, Iqra Al-Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Salah satu manfaat. Jadi kalau kita baca Quran lalu dikubur nanti tidak sunyi. Bagaimana bentuknya tidak sunyi itu urusan Allah. Jadi mana yang belum bisa baca Quran, ya tolong belajar supaya bisa baca Quran. Iya, setiap hari baca Quran. Biar selembar berapa tahun baru tamat 30 juz.
Kenapa jadi sholat tahajud? Supaya kita berada di kubur nanti dalam keadaan terang. Ana adzlam, aku adalah tempat yang sangat gelap. Supaya engkau hidup penuh dengan terang benderang, sallu sholatal lail, salatlah olehmu akan salat malam. Itu contoh. Amalan harian itu ada fadilahnya, keutamaan. Aku adalah tempat yang sangat jijik, penuh dengan cacing, binatang-binatang kecil yang menjijikkan, halilipan, apa-apakah? Supaya binatang-binatang itu tidak ada dan mati, kita dianjurkan untuk bersedekah, berinfak. Seapakah? Setiap hari itu ada aja infak. Itu pun juga ampun Allah, ya, kalau yang kita berikan ini kan ampun Allah. Maka sedekah itu akan menjadi racun yang bisa mematikan seluruh binatang-binatang itu. Jadi kalau tidak pernah sedekah, tidak pernah infak, maka nanti di kubur akan mendapati binatang-binatang yang menakutkan, menjijikkan. Ada halilipan, ada tungau, ada apa? Naudzubillah min dzalik. Makanya kan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri. Doa sebelum salam. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu dibaca. Pokoknya yang penting dibaca. Mudah-mudahan kita terlindung dari neraka jahanam dan terlindung dari siksa kubur. Tapi ada amalannya. Mun minta amalannya kan. Aku adalah tempat yang sangat menenggelamkan. Supaya tidak tenggelam, antu atu asyam, hendaklah engkau kerjakan ibadah puasa. Sebulan dan belum berhenti. Maka tanggal 4 Mei insya Allah berangkat, Pak. Ada beberapa orang untuk umrah. Mudah-mudahan sembuh. Tolong doakan ya. Anak berhenti ceramah di rumah ya batuk. Di rumah makinnya karena ampian batuk. Belum kalau masih. Aku adalah tempat yang didatangi malaikat munkar dan nakir untuk menanyai orang yang ada di kubur. Maka untuk meringankan pertanyaan itu, hendaklah engkau baca tahlil. Jadi tahlil itu mampu untuk memudahkan pertanyaan-pertanyaan. Itu hadis riwayat Ahmad. Makanya jangan lupa kita ada tuntunan Rasulullah untuk membaca tahlil. Mulai dari baca syahadat sesudah wudhu, baca ketika azan, yang menjawab azan, yang beriqomat, yang beratahiyat. Coba, orang atahiyat kan ada juga tahlil. Orang yang berzikir ketika maghrib itu disuruh 10 kali. La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali. Kalau bisa kakinya jangan dirubah dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Subuh itu juga. Duha 100 kali, jangan lebih. Malam sebelum Isya bisa dibaca 100 kali. Jadi itu tuntunan supaya nanti meringankan pertanyaan. Bagaimana bentuk meringankan? Wallahu a'lam. Makanya buat kaum tua itu bihimmat tahlilan. Bahkan tidak cukup kalau akan menutup orang mati ketika dikafani, itu mukanya dipakai serbuk cendana, terus di dahinya ditulis dengan tangan tengah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, buahnya itu. Nanti kalau malaikat munkar dan nakir hendak datang, dilihati ada sudah di dahi itu, kada jadinya betakon. Itu ujar bubuhannya. Harap bubuhannya itu inovatif. Tapi tuntunan Rasulullah ada apa? Tapi adalah tuntunan Rasulullah, Pak. Ajar sambil betakon mereka kada tahu. Ya dicoba aja. Bila bujur alhamdulillah, kada-kada aja. Nah. Jadi mereka tidak tahu istilah sesat itu tidak ada. Ibaratnya mau unjun dapat alhamdulillah kada-kada aja gitu. Kalau kita kan nggak berani, Pak. Kalau tidak ada tuntunan Rasulullah namanya bid'ah. Itu yang mereka sebut radikal tuh kan di situ, Wahabi. Wahabi itu kan begitu. Kalau bubuhannya kan itu tulis saja. Kayak kalau dasar malaikatnya rasa cukup, syukurnya. Kada ada fajwa ya kaita. Nah kalau kita kan enggak. Kalau itu bukan tuntunan Rasulullah, namanya bid'ah. Bid'ah itu payah sesat. Sesat itu menuju ke neraka. Nah, ini yang radikal tuh. Padahal tuntunan Rasulullah begitu. Kita enggak radikal enggak. Radikal itu keras bahasa kita. Berpegang itu nah keras. Tujuannya kayak itu. Lalu supaya lebih lagi mengirimi bacaan la ilaha illallah 10.000 kah, 1.000 kah, 100 saja kah dikirim. 100 yang datang orang ma'arwah itu berapa orang? Umumnya 100 kali 100 berapa? 100 kali 100 berapa? 10.000 leh. Selaksa 10.000 dikirimkan kepada yang mati dengan harapan supaya malaikat munkar dan nakir tidak terlalu banyak pertanyaannya dan juga dijamin masuk surga. Memang ya, Pak. Yang man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi dakhalal jannah. Rawahu Muslim. Siapa yang membaca la ilaha illallah ikhlas mentauhidkan Allah khalisan dalam hatinya, maka ia masuk surga. Maka sebab itu mereka dikirim. Ulun pernah mendengar ceramah di masjid para Haji melanggar Haji Subli itu. Kasihan. Siapa kan ceramah itu? Ulun waktu anak ke Barabe dengar ceramah. Kasihan ya.
nang mati taungut menghadangi kiriman tahlil kah, kiriman apakah dari orang-orang yang hidup. Mana nang dikada dikirimi taungut nya. Mendengar nang ceramah itu asa anu Bang, asa kasihan orang tua kita taungut. Cuman hadisnya taungut itu di mana? Nah itu Pak. Tapi ya karena dibaca oleh seorang guru, mestilah kita ini ya, jadi makanya perlu mengirimi. Kalau kita kan tidak usah dikirimi Pak, mengirim dengan sendirinya. Bedanya di situ. Kita sembahyang, kita taklim, kita mengaji, kita sedekah. Apalagi kalau sedekah. Sedekah itu kalau sedekah bisa dikirimkan langsung. Ulun bersedekah sakan orang tua kami, orang tua lakian, orang tua binian, mintuha maksudnya. Itu sampai. Tidak diucapkan pun juga sampai. Diucapkan sampai, tidak diucapkan. Tapi yang lainnya ya, kalau umroh dan haji bisa. Tapi itu pun khusus bagi yang belum haji, bagi yang belum umrah. Ya itu memang macam-macam pendapat. Tapi kalau lu terakhirnya ada baca, memang setiap orang umrah bisa saja mengumrahkan ibunya, kemudian mengumrahkan bapaknya. Kalau dulu ulun berpendapat harus tulak lagi gitu. Tapi sebenarnya tidak. Dalam satu waktu setelah kita umroh diri sendiri, berapa hari kemudian umroh untuk ibunya juga boleh yang belum. Itu ada dasarnya. Nah itu yang kita minta, jalan yang Islam itu siratal ladzina an'amta. Jamnya mana? Jamnya di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ulun minta itu Allah mengajarkan. Jalan yang lurus itu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Jadi kita minta jalan Islam yang lurus tadi itu jalan yang pernah Engkau berikan ya Allah nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ternyata yang dimaksud nikmat di sini bukan nikmat seperti nikmat yang Kau berikan kepada orang yang sugih. Ternyata bukan itu. Jadi jangan nanti siratal ladzina an'amta alaihim. Kita pusing sugih ini siapa? Ya Allah berikan jalan itu yang Engkau berikan nikmat kepada orang yang sugih. Kita pusing siapa orang sugih? Bukan itu ternyata Pak. Jalan yang Engkau berikan nikmat atas mereka itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang ia taat kepada Allah, nah ini taatnya, dan taat kepada Rasul mutlak dua-duanya, faulaika, maka mereka itu orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu
maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Tapi syaratnya harus takwa. Syaratnya harus taat kepada Allah dan Rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama masukanya dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Jadi orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, para siddiqin, para sahabat. Para sahabat itu orang yang meyakini, membenarkan Rasul, itu siddiqin. Wasuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan. Ya Allah, jadi Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kita ingin bersama dengan orang yang Allah berikan nikmat. Pintaan kita tadi teh kepada supaya nanti bersama dengan Nabi. Kayak apa? Karena suka bersama dengan para Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Ada seorang pembantu Rasulullah ditanya oleh Rasulullah, ikam ini kira-kira apa? Ikam kehendaki dalam hidup ini. Ya Rasulullah, Allah kan ada minta apa-apa? Allah minta nanti di surga bersama pian. Tinggi benar. Ujar Rasulullah, fa'inni, maka tolonglah aku. Tolonglah aku. Fa'inni bikathratis sujud. Tolonglah kepadaku supaya ikam bisa bersama aku apa? Perbanyak sujud. Perbanyak sujudnya sholat gitu. Orang sujud kan sholat. Ada enggak kita tuh ingin bertemu dengan Nabi? Bukan hanya bertemu dengan wali saja, dengan Nabi. Nah, itu yang kita minta. Kadai intengan tuh Pak. Tahuabna. Kenapa jadi tahuab? Kita ingin bersama dengan as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan siapa? Para sahabat. Kalau melihat para sahabat, Umar bin Khattab itu melihati kebun kurma di Madinah. Begitu selesai melihat kebun, bulik untuk melaksanakan sholat asar. Sekalinya imbah dah supaya asar berjamaah itu. Ya Allah, merasa rugi benar. Kemudian setelah itu ini kebun kurma ini maulah aku jadi lambat aku sembahyang berjamaah asar. Kuwakafkan dah. Wah, itu para sahabat. Ini memberikan contoh. Orang yang bisa menangis saja. Kenapa begitu tuh para sahabat tuh? Mewakafkan apa yang menjadi yang menjadi penghalang dirinya untuk ibadah. Muyak dah, wakafkannya. Maksud tolong di sini seitu Pak keimanannya itu Umar bin Khattab. Kalau bewakaf, contoh para sahabat nih. Kalau ada bewakaf, Abu Bakar itu apa yang ada pada dirinya julung seberataan. Nah di kantong ini ada berapa? Julung. Nah bukan seberataan di rumah ada. Kadang-kadang orang membahas orang di rumah-rumah juga ada. Bila berwakaf itu ada orang minta wakaf seberataan sampai ke duit nang di bawah ini diculung berataan. Bisa. Kalau kita kan kadang-kadang si masih jujur cut 100.000 kada jadi. Itu ulur Pak. Nah coba kita ingin bersama mereka.
wasyuhada orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, inilah yang kita minta setiap hari, Pak. Ya memang jauh sekali. Tapi bukan berarti lalu kita jadi putus asa, tidak. Walaupun tidak seperti Abu Bakar yang contoh mensedekahkan semua yang miliknya yang waktu itu gitu. Ulun bari memahami semua yang di rumah dijulung juga. Nah, pokoknya bila ada wakaf orang memerlukan apa nang ada julung berita. Kalau Umar bin Khattab seperti itu. Kalau anaknya Abdullah bin Umar itu terlambat sholat maghrib, mengganti yang masbuk tadi supaya hatinya nyaman, ia melaksanakan sholat sunat semalaman suntuk. Jadi artinya Bapak sekalian, ayat yang kita baca itu seperti itu. Kita ingin bersama dengan para nabi, termasuk dengan Rasulullah. Bagaimana hidup dengan Rasulullah yang akhlakul karimahnya luar biasa, bersama dengan para sahabat as-siddiqin wasyuhada, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang taat beribadah, bila berdosa cepat mohon ampun, itu orang soleh. Kata kaina. Demikianlah yang bisa perlu sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas. Oke, nanti akan kita lanjutkan bagaimana untuk menjadi bersama. Karena mau keinginan aja menghendak banyak cuman apa usaha kita gitu nah, supaya kita itu juga nanti bersama dengan para nabi. Contohnya tadi sudah ada, perbanyak sholat, tapi nanti akan ada rincian yang berhubungan dengan itu. Belum sampai ya kita, Pak? Nampak ada bunyi? Apa? Ada bunyi titit tuh kan? Oh iya. Nggih. Ada pertanyaan lah. Silakan. Mayat ini sampai untuk kita masukkan ke kotak mayat, kemudian kita lepas talinya, lalu kita kasih tanah. Akan ketemu dengan tanah beberapa biji misalnya di dalam pati tadi. Penjelasan. Iya. Jadi Bapak sekalian, kalau boleh baik dari awal dulu. Kalau boleh baik mana, pakai peti dengan tidak. Wow, baik tidak pakai peti. Pakai peti itu atau pakai kotak gitulah, itu darurat gitu. Jadi kalau tanahnya itu memang kering, enggak usah Pak pakai apa? Enggak usah pakai kotak gitu. Nah, yang baik itu tidak pakai kotak gitu loh. Kenapa jadi pakai kotak? Karena ada sesuatu, mungkin karena air atau tanahnya suka gugur. Nah, jadi kalau tanahnya itu kering, tidak merembes, itu sebaiknya memang tidak pakai apa? Tidak pakai apa tadi? Tidak pakai kotak gitu. Kemudian tali jumlahnya 5. Ganjil atau 3 kalau masih kecil. Tali itu supaya kada terbuka gitu. Supaya kain ini kada terbuka. Kemudian kita hendak lalu dilepas. Ada enggak dalilnya dilepas tuh? Cuman itu adat aja, Pak. Karena ada kisah ketika tidak dilepas itu nanti malam-malam ia mendatangi, aku kada dilepas. Lalu takutan, paksa dilepas. Padahal sebenarnya tidak dilepas juga tidak apa-apa. Cuman karena nih takutan kalau malam kainnya datang ke rumah, aku kada dilepas. Apakah kemudian ya
kadang kawa keluar kayak itu umpamanya hidup kawa tali nang sekadut nang kayak itu coba secara logika itu nah umpamanya nang mati ini kawa hidup itu mati yang buka itu tali nang kadut nang itu. Jadi tujuan di tali itu sebenarnya adalah supaya jangan terbeluru jangan terbuka. Jadi sebenarnya kalau sudah dikubur ya nggak usah dilepas lah. Tapi yang di atas lepas ketakutan di atas dari didatangi. Kemudian sebenarnya di hadapan ke kiblat itu tidak dibuka. Sudah dikafani kenapa jadi dibuka? Ya dihadapkan ke kiblat tapi tidak dibuka. Itu juga adat, tidak ada kok dibuka. Kalau karena percaya kan kalau ke Mekah itu nanti atau ke Baqi tuti orang yang menguburkan. Sekali-kali perlu yo mutih nah terus saya ke kubur. Diletakkan dihadapkan ke kiblat. Jadi bukan kalau dibuka kemudian muhanya tok kayak itu. Sudah kaya anunya ya dahinya ke anu ya. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan kadang-kadang ya itu tadi. Kalau ulun itu mendekat harusnya dibuka gini. Di kafani kenapa tidak dibuka? Kafan itu artinya menutup, Pak. Menutup karena zaman dulu itu tidak ditutup, telanjang gitu. Jadi zaman Rasulullah kemudian memakai ditutup gitu. Yang ditanyakan tadi apa? Oh, diberi tanah. Ya itu tadi karena harus menyentuh ke tanah ini diberi tanah. Sebenarnya tidak perlu. Ya tadi itu hendaklah disentuhkan ke tanah. Ini kan kayu itu. Sekarang kayunya itu kan nempel juga ke tanah. Bahasa kampungnya dari badak itu. Kemudian diberi bulatan-bulatan tanah 7 jumlahnya. Karena tanah-tanah itu supaya jangan terhiring. Tapi kalau sudah diberi pandal kayak ini, ada terhiring lagi nya. Ini namanya orangnya di sini dipandal kayak ini, tetap ini kadang berhiring. Nah, kalau tidak diberi pandal, lalu diberi diberi tanah supaya jangan ini terlepas. Itu aja maksudnya. Oh itu sunnah. Oke. Maksudnya sebenarnya mendidik kita supaya jangan langsung tanah terlalu banyak. Wah, kayak itu. Jadi sedikit-sedikit. Kalau kaum tua kan satu itu lupa, kamu dijadikan dari tanah. Sekarang kembali ke tanah lagi. Nah itu apalagi itu 3 ada bacaannya. Lupa karena kan ada hadis jadi kada ulun hafal. Itunya sunnah Rasul memulai dengan 3 tanah. Jadi maksudnya adalah supaya memasukkan ke dalam kubur itu jangan berkekerasan kayak itu langsung soal muat tuh buak kayak itu. Jadi pelan-pelan gitu. Itu begitu maksudnya, Pak. Ada lagi? Silakan. Enggak, dalam hadis itu muka aja, Pak. Nah, kalau baunya sakit saya, Assalamualaikum. Karena sakit itu enggak, jadi dalam hadis itu muka. Assalamualaikum, bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga para ulama Assalamualaikum. Jadi ini kan bergerak, Pak. Dan sunnah pipi itu terlihat oleh belakang. Jangan Assalamualaikum. Oh, sidin.
bener pemalar bener. Jadi salam itu harus disunahkan ini terlihat Pak. Terlihat di belakang. Amuninya mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi habis sekan nih. Nah, kan ada lagi deh. Tapi kalau di sini kan masih, kawain. Jadi putaran kepala, putaran leher nih habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi habis Pak. Kalau pakai bahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ininya masih ada lagi. Jadi ini tidak usah bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lo lebih cenderung kum. Kum itu artinya kamu. Selamat atas kamu semua yang ada di kanan. Assalamualaikum, selamat kepadamu semua yang ada di kiri. Tapi ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aja Pak. Ya. Menunjuk itu ada yang ada saat asyhadu, ada yang ada bertemu dengan kata Allah. Terus ada juga yang besar. Tiga macam itu apa ada sebenarnya yang mana yang lebih banyak? Rasulullah hanya mengatakan wa asyara gitu. Jadi ketika Rasulullah selesai duduk wa asyara, jadi mengisyaratkan dengan telunjuknya itu 53, angka 53. Dari awal ya. Nah, jadi dari awal itu. Mulai kapan? Mulai asyhadu tidak ada penjelasan. Hanya dalam kitab Imam Syafi'i mengartikan itu adalah Allah gitu. La asyhadu an la ilaha illallah. Itu Imam Syafi'i. Makanya ya orang kaum Tuha karena memang lebih cenderung ke Syafi'i, ya Syafi'i. Makanya mereka asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita memang tidak ada dasar mulai dari wa asyara, dia berisyarah Rasulullah ketika mulai duduk akhir itu. Wa asyara, berisyarat. Berisyaratnya begini. Lalu ada para ulama, maksud itu adalah untuk meredamkan godaan syaitan. Satu, ada juga yang menyatakan bahwa ini adalah tanda doa semoga dikabulkan oleh Allah gitu. Makanya Rasulullah kalau khutbah itu kalau doa Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, nah tanda doa. Dan Rasulullah tidak pernah berdoa itu begini waktu khutbah. Waktu khutbah Rasulullah Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhyar. Pada zaman Marwan itu pernah merubah. Ada seorang sahabat tuh, yang memprotes bahwa doa dalam khutbah itu tidak begini. Bagi khatib karena Rasulullah tidak melakukan yang seperti itu. Begitu Pak. Sudah oleh? Ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.